It's more bad. It's don't breathe it. It's don't breathe it. It's more bad. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan ketemu lagi bareng gua Bewok. Kalau lu udah ngeliat mukanya Kang Ilham, berarti lu tahu gua lagi di mana. Jadi sekarang kita marzum lagi nih di Kamar Gadget Bandung. Jadi buat lo semua warga-warga Bandung, please banget merapat untuk nonton video marzum ini. Yoi. Gitu. Kang Ilham, kemarin kan kita sempat ngebahas masalah QC yang dilakukan sama tim Kamar Gadget sebelum produk-produknya itu bisa dijual ke customer. Gitu ya. Dan ini juga bisa jadi tips and trick buat lo semua untuk memilih iPhone second yang bagus. Gitu. Dan beberapa pengecekan juga sometimes bisa lo lakukan sendiri gitu ya, QC-nya ya. Bisa QC Nah, sendiri. ini sebelum kita ngebahas produk-produk yang bakal gue informasikan nih, harga-harga terupdate dari iPhone second yang ada di Kamar Gadget, gue mau nanya dulu nih sama Kang Ilham. Gue denger-denger sekarang di Kamar Gadget selain ngejual handphone second bisa servis iPhone juga. Bisa. Nah ini mekanismenya gimana nih Kang? Mekanismenya biasanya sebelum dilakukan servis itu kita cek dulu HP customernya. Oh ya. Iya, kita cek dulu. Misalkan nih contoh lu mau ganti baterai di sini. Nah, kita cek dulu tuh si handphonenya. Kita cek dulu misalkan takutnya ada kerusakan di luar baterai kan. Oh iya. Nanti nyalahin ke kita kan, orang mau ganti baterai. Ininya kena gitu kan tiba-tiba kayak gini, padahal tuh dari awal udah bawaannya kayak gitu kan. Oke, jadi memang benar-benar dilakukan quick test secara bersama-sama antara user yang pengen servis iPhone sama tim Kamar Gadgetnya. Gitu. Walaupun sebenarnya kan untuk pembelian iPhone second di Kamar Gadget tuh ada gratis ataupun free untuk servis ya, itu gimana? Jadi setiap kalian beli unit dari kita itu kita kasih garansi free jasa servis selama setahun. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Nah ini nanti sebenarnya ya, gue hari ini tuh concernnya adalah gue pengen gerebek tim teknisi yang biasa servis iPhone gitu. Kalau kemarin kan kita udah gerebek tim QC nih. Diagnostik ya. Iya, nah sekarang gue bakal gerebek untuk teman-teman Kamar Gadget yang memang teknisi ini melakukan servis. Nah sebelum itu gue pengen tanya dulu nih Kang, biasanya orang-orang yang servis iPhone itu datang ke Sokin kendalanya apa ya Kang? Mostly baterai, soalnya masih banyak banget kan orang di luar sana tuh pakai iPhone yang udah 4 tahun yang lalu. Jadi gitu. memang udah masanya harus diganti gitu. Gitu. Selain baterai ada apa lagi Kang? Baterai paling sisanya LCD atau backglass lah yang jatuh gitu, pecah. Oke. Nah ini jadi buat lo semua teman-teman yang di Bandung, kalau mau servis iPhone kalian nggak cuma baterai sebenarnya ya, apapun bisa dibantu servis sama tim Kamar Gadget. Oke Kang, sekarang buat gambaran teman-teman Pricebook deh, kira-kira nih Kang. Range harga gitu ya, range harga dari contoh deh ini iPhone yang ada di depan kita nih ya. Semisal gue punya iPhone 11 nih. Nah, iPhone 11 gue ini baterainya udah gelembung nih. Iya, udah ya kan? Masuk angin. Udah masuk angin nih ya kan, dikerokin juga nggak bakal bisa. Takutnya kan mempengaruhi part-part yang lain gitu ya, malah makin rusak. Ini kira-kira range harganya berapa nih untuk iPhone 11? Kalau kita untuk spare part itu bervariannya. Varian garansinya gitu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, sama yang 12 bulan. Tergantung mau milih yang mana gitu ya. Kalau misalkan lu pengen beli yang lebih awet, better yang langsung 12 bulan aja garansinya. Kayak gitu. Nah, kira-kira harganya untuk iPhone 11 gini berapa? Oke, jadi kalau untuk baterai iPhone 11 ini tuh dia start from dari yang 3 bulan itu di 700 sampai yang 12 bulan itu di 800 ribuan lah kayak gitu. Semoga nih mencerahkan teman-teman Bandung ya, yang pengen servis baterai di Kamar Gadget bisa juga. Nah, kalau misalkan range harga untuk iPhone 12 deh, let's say. Baterai untuk 12, coba. Yang 12 itu dari 1 juta sampai 2 jutaan sih sebenarnya. Jadi kita semakin tahu bahwa semakin mahal harga iPhone kalian, maka automatically untuk harga spare partnya pasti akan mahal juga. Gitu. Oke, nah kalau misalkan di sini kebanyakan iPhone yang di servis baterainya itu yang diganti start dari iPhone berapa Kang? Kebanyakan sih yang lama ya, kayak series 6S, 8, kayak gitu. 8 sih. Teman-teman gue yang pakai iPhone 8 Plus tuh udah mulai ganti baterai. Udah mulai ganti baterai kan. Nah, itu range harganya kira-kira berapaan Kang untuk iPhone yang jadul-jadul gitu, iPhone 8? Kalau seri 8 itu sekitar 400 ribuan sampai 500 kayak gitu. Siap. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu sebenarnya informasi detail terkait part baterai yang bisa kalian ganti di sini di Kamar Gadget untuk servisnya berapa, ini bakal gue kasih lihat ya, nggak cuma baterai tapi ada LCD juga, nanti bakal kita informasikan sama Face ID mungkin ya. Lu semua bisa lihat di scene berikut ini guys.
Oke, kurang lebih harganya seperti itu. Semoga ini membantu ya buat teman-teman bisa langsung ke sini. Nah, ngomong-ngomong nih Kang, ini kan secara tempat Kamar Gadget ini adanya di Bandung pastinya. Di ya? Bandung pastinya. Nah, kalau misalkan buat viewers Price Book, ini kan kadang suka banyak banget yang di luar Pulau Jawa Yap. gitu ya. Bisa nggak sih Kang dibantu servis di sini atau gimana tuh? Bisa aja sih, cuman kita lebih prioritaskan kalian datang ke sini aja gitu, biar bisa kita cek bareng sih unitnya. Oke, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kayak gitu. Atau mungkin buat lo yang mau datang ke sini tapi rumah lo jauh, datang aja ke sini, terus nanti kemudian ditinggal setelah cek bersama nanti Yap. dikirim Dikirim. ke rumah kalau misalkan udah beres. juga bisa. Bisa. Gitu. Lebih fleksibel gitu, berarti lu mampir ke sini karena di sini nggak cuma jual iPhone second doang, lu bisa nongkrong di bawah gitu ya, di tempat kopinya Iya. juga nyaman, dan lu bisa sambil santai untuk ngobrol-ngobrol sama timnya Kamar Gadget gitu, karena mereka benar-benar kebantu banget sih. Kang, ini boleh nggak sih gua langsung aja gitu kita grebek langsung Boleh, tim teknisinya? langsung, Boleh ya? gaskeun. Boleh. Diizinin ya, langsung aja kita Izinin, grebek langsung nih saja. Brody untuk ke teknisi dari tim Kamar Gadget. Baiklah Brody, sekarang ini Bewok sudah ada di lokasi tempat servis bareng sama teknisinya Kamar Gadget dengan Kang siapa Kang? Nama saya Atep, biasa dipanggil akrabnya itu adalah Om Atep. Om Atep, kita kenalan dulu. Oke. Bewok dari Price Book, ini baru pertama kali ngobrol sama Kang Atep, seru juga nih kayaknya. Kang, ini tadi gue udah ngebahas sedikit beberapa soal harga beberapa part servis di Kamar Gadget, Ya. gitu ya Kang. Tapi gue pengen tahu sebenarnya nih Kang, lu kan sebagai teknisi yang berhadapan langsung nih sama handphone tumpukannya yang banyak banget di servis, waiting listnya gitu ya. Yang paling banyak masuk servis itu tipenya apa Kang? Dari tipenya dulu ya. Tipe? Oke, dari mulai iPhone X, iPhone XS, iPhone XR sampai 11 dan 12 Pro pun ada. Mostly kendalanya tuh apa Kang yang dialamin sama mereka nih yang lagi nunggu buat lu servis? Kalau kita bicara kendala ya, itu bervariasi. Kadang ada yang mulai dari baterai, dari LCD, dari apa namanya itu pengecasan bermasalah, kamera shaking, bahkan ada juga yang no charging. Gitu. No charging karena apa tuh Kang? No charging itu karena ada komponen yang mungkin tidak berfungsi atau mungkin ada mungkin ada komponen IC ya. Kalau kita bilang ke IC, memang ada juga IC yang problem. Selain dari sistemnya yang bermasalah. Oke, gitu, tapi dari semua itu ya, dari mulai komponen nggak bisa charger, kemudian kamera, kemudian LCD, yang paling banyak apa? kebanyakannya baterai. Baterai. ya. Oke, ini gue mau memberikan edukasi juga nih buat lo semua. Kira-kira Kang, apa sih hal-hal apa yang harus kita tahu sehingga kita harus benar-benar immediately untuk ganti baterai gitu? Apa nih kira-kira karena apa gitu Kang? Kalau baterai itu udah mulai dipakai tuh restart. Restart itu kan kalau di baterai ini ada persentasi ya, persentase baterai health, betul. Kayak persentase baterai kalau mungkin udah 30% restart. Oke. Nah, mungkin itu salah satu udah mulai nih harus diganti Iya. baterai. Dan yang kedua itu biasanya nge-glitch. Nge-glitch itu gimana tuh? Kayak nge-lag gitu. Kayak misalkan si baterai itu kalau udah 20% merah tuh kan ya. Nah, si handphone tuh merah kan 20%. Nah, biasanya dia udah mulai nge-lag. Jadi udah nggak optimal ya kerjanya si baterai ini, karena kan sistem baterai ini ada lithium. Oke. Mungkin si lithiumnya udah nggak kerjanya itu si baterai itu Nggak nggak maksimal maksimal gitu, jadinya. capability-nya nggak maksimal. Kalau handphone panas gitu Kang, padahal kita cuma pakai buat sosial media, browsing sewajarnya gitu. Terus tiba-tiba sering banget panas, itu kita wajib ganti baterai juga nggak? Nggak terlalu ya? Nggak terlalu ya? Belum tentu ya, ke situ Oke. ya. Kalau misalkan kita giniin nih, Jadi kebuka gini nih, Heeh. kayak kebuka gini. dia Kebuka nih. kerek kebuka, Ya, LCD-nya ngangkat gitu ya. Atau biasanya dia belakangnya agak gelembung Iya, gitu. ini juga ada penyebabnya nih, kebung kayak gini tuh ada penyebabnya. Kenapa tuh? Biasanya kalau misalkan kebung kayak gini tuh kebanyakannya, maaf ya buat para gamers, Iya. Kenapa tuh maaf Kang? ya, biasanya ngecas sambil main game. Itu memang yang wajib banget dihindarin, dan kita pernah bikin juga tips and triknya gitu ya, how to menjaga baterai lu kondisinya agar tetap sehat. Kita akan masuk teknisnya gitu ya bro. Tapi sebelum itu gue mau informasi juga nih Kang, banyak banget teman-teman gue yang suka ngomong tuh, Wok bisa nggak sih Wok kita ganti baterai sendiri gitu ya, bisa nggak sih, kayak gue bisa lihat nih di tutorialnya di sini nih di YouTube yang ini gitu, dan gue bisa beli baterai di e-commerce tuh lebih murah, gue beli baterai gue bongkar sendiri. Tapi kan tentunya itu harus ada resiko yang harus ditanggung. Nah riskannya tuh apa sih Kang biasanya yang biasa terjadi kalau kita coba-coba untuk ganti baterai sendiri gitu? Sangat resikonya sangat banyak ya. Karena kalau iPhone ini kan banyak, selain kita ngebuka LCD itu banyak komponen-komponen yang mungkin sebelum pergantian baterai tersebut tuh harus ada yang dicopotin dulu. Terus Betul. begitu ngebuka juga kita kan harus ada rintangan gitu, ada Benar, rintangannya benar, kayak ada flexible LCD, Itu yang bahaya flexible banget guys. Face ID. Harganya mahal. Iya, flexible Face ID. Terus apalagi kalau misalkan yang masih seri
apa X ke bawah tuh kan ada namanya tuh Button. tombol home ya, tombol Button home, ya. iya, yang Nah, itu ada kan sama ada fingerprint, fingerprint. benar. Nah, itu juga Beberapa juga gue sempat ngedengar gitu, mereka ganti baterai iPhone XR sendiri gitu. Nah itu ternyata Face ID-nya ketika dia pasang nggak bisa gitu, itu riskan banget ya. Nah nanti di sini kita bakal ngebahas ya brother, ini part-part apa aja yang saling terhubung satu sama lain ketika kita ganti baterai dan juga ketika kita ganti LCD. Baiklah, ini bakal kita coba lihat prosesnya ya Kang. Iya. Pada saat lu kalau mau ganti baterai gitu ya. Part apa aja sih Kang yang dibuka dulu awal-awal nih? Yang pertama ini baut dulu, ini ada baut. 2 biji ya Kang? Iya, jangan ya 2 biji. Oke. Nah, jangan lupa dibuka dulu. Kita harus ada alat yang Alat namanya khusus? toolkit di sini. Toolkit ya? Ya, toolkit. Tapi di sini posisinya harus hati-hati. Oke, dibuka dulu ya. Oke, kita bongkar. Pelan-pelan ya. Ya pakai perasaan lah intinya. ya. Benar. Oke ya, ini udah kebuka. LCD keangkat tuh pasti. Ini sini udah. Dan ini posisinya kita harus di sini di pinggirnya ada fleksibel. Jadi kita buka ya sekarang ya. Oke. Oke. Nah, Kanan karena ini 10R. Ini 10R. Yang pertama ini ada kaleng plat baterai ya. Uh-huh. Oke, bentar saya tunjuk ya ini. Ini ada kaleng plat baterai. Pertama kita kaleng platnya kita buka dulu. Tuh, lo nggak bisa sembarangan sendiri bro. Itu banyak part yang bisa fleksibelnya kena nanti malah ya. Betul. Oke, nah itu Oke, dia tuh. nah, Partnya ini. boleh dikasih lihat di kamera nggak sih Oke, Kang? Itu apa tadi. nih? Ini kalengnya ya. Aha. Setelah itu apa lagi tuh Kang? Nah, baru si fleksibelnya dicopotin. Oke, Ini ya. fleksibel Pak- dicopotin. Ya, pakai ini pakai tangan juga bisa. Yang penting kan copot. Nah, ini udah terputus. Ini kan ini soket nih ya. Soket baterai nih. Aha. Ini soket baterai. Jadi setelah si baterai itu terputus gak connect ke mesin, Aha. baru kita step kedua lepasin kaleng bagian LCD-nya. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang tadi kita bahas ya. Aha. Nah, ini fleksibel ini. Ah, Kita benar. harus hati-hati. kan Nah, yang ini fleksibel LCD, yang ini fleksibel touchscreen. Langsung kita copotin ya. Hati-hati nyopotinnya biar harus pakai perasaan juga sih. Gitu. Oke, nah yang terakhir kita yaitu copotin kaleng bagian Face ID. Nah, ini ada namanya dot projector, adalah salah satu sistem yaitu untuk Face ID. Oke. Kalau nggak ada dot projector, Face ID nggak akan Nggak berfungsi. jalan. Ini kamera depan, oke, yang dimana ada nempel ke mesin juga, front kamera ya. Ini yang terakhir, ini namanya infrared. Ya, infrared ini dia berfungsi untuk scan kedua setelah kita scan Face ID yang pertama. Nah, ini nih fleksibel ini yang dimaksud. Itu fleksibel Yang apa tuh? Fleksibel Face ID. Face ID. Ini namanya fleksibel earpiece, Ah, tapi ada I data see. Face ID. Salah-salah bongkar ini Face ID-nya akan hilang nih. Baik ya, tinggal kita ngebuka kaleng ini ya, kaleng yang apa? Yang buat yang ada Face ID-nya ya, Oke. yang buat earpiece ya, oke. Siap. Untuk Dibuka stepnya, kaleng-kalengnya. oke baik ya. Ini kalengnya udah kebuka. Nah, dikasih lihat Kang di kamera punten, pakai pinset aja nggak apa-apa, digitu aja. Ini ya. Nah ini kaleng. Terus copotin, jadi istilahnya harus hati-hati lah istilahnya. Oke. Oke, nah ini baru kecopot. Barulah LCD-nya tercopot. Aha. Oke, Kalau ganti LCD. baterai berarti Yang ini. ini. Coba Kang Oke. dikasih lihat ganti baterainya gimana sih? Boleh. Ini ada lagi, kalau misalkan mau lepas baterai, Aha. itu namanya ada lagi toolkit ini nih. Kayak Oh. sendok. Ini pelan-pelan juga karena di sini ada tekstur buzzer, apa namanya tekstur Bezel. Bezel. Gitu, ini hanya contoh aja gitu ya. Oke. Nah ini kita ada seal di sini, ada seal namanya. Nah kita harus pelan-pelan. Nah, Nah, dibuka wih, gitu ya, enak karena banget. ada seal-nya gitu Iya, ya, nempel betul. dia. Ada nempel kan seal-nya tuh. Nah, tuh. Pelan-pelan saja. Oke. Nah, Terbukalah si baterainya. ini baterai. Ini komponen dari baterainya ya, guys. Tuh. Li-ion ya? Iya. Baterainya. Lion. Lion. Iya. Oke Kang, itu kalau tadi baterai, sekarang kita pasang lagi kali ya Kang. Nah ini baterai, kalau LCD pasti ininya yang dieksekusi diganti. Iya, betul. Gitu. Karena yang pertama istilahnya kan kita ini udah ada seal-nya, kita harus persisi ke sini. Oke. Oke, setelah kepasang baterainya, kita udah persisi nih. Jangan kita copotin dulu lagi aja soketnya. Biar nggak ada, itu tadi biar nggak ada alir arus tegangan ya. Yang pertama kita harus Pasang. masukin ini adalah soket LCD Oke. atau touchscreen ya. Nah, kita balikin lagi Aha. ke awal semula. Pemasangannya akan lebih simpel pemasangan ya ketimbang kita Copot. pembongkaran. Oke, ini fleksibel LCD dan udah terpasang sama si touchscreen-nya. Dan Oke. jangan lupa dipasang lagi si kaleng-kalengnya. Kaleng ya. Biar ini salah satu bukan kaleng sembarangan kaleng.
Oke ya, ini udah terpasang. Terpasang. Kalau udah rapi gini, tinggal kita rapihin lagi secara semula. Kita kira tutup, hati-hati lipatan fleksibelnya. Ini kan Oh iya. ini kan kelipet nih, jadi harus hati-hati juga. Harus persisi, jangan di sini gitu. Jangan posisi, jangan di sini. Jangan Jadi, melengsong. Jadi harus Melengsong tuh apa ya? belok. Ya, jadi harus persisi ya. Jadi lurus. Oke. Nah, ini kan lurus tuh. Nah, udah gitu, tinggal diginin lagi, dimasukin. Ini ada ini ya. Ada kayak Pengait. pengait. Aha. Nah, hati-hati juga, ini kan udah lurus nih. Oke. Tinggal dimasukin. Set. Pastikan semua komponen sudah terpasang dengan baik dan Dengan benar. dan posisinya ini harus rapi, harus frame-nya harus rapat banget. Nah, udah rapat kelihatannya. Aman ya, presisi. Oke. Baut bodinya tadi Oke. kita pasangin lagi biar lebih kokoh posisi si bracket apa namanya frame-nya ya. Frame-nya. Nah, udah Selesai Untuk deh. Selesai gitu. Itulah untuk pergantian baterai ya. Oke, kita nyalain. Oke. Tuh kan, oke. Nah, ini kita cek Kang. Sekarang kondisi baterai health-nya gimana nih setelah diganti biasanya? Kalau kita kondisi baterai jelas kalau misalkan kita pergantian pertama itu kan pasti udah ada notif service ya. Betul. Sama di bawah 80%. Biasanya request dari konsumen itu kebanyakan seperti itu. Oke, kita Kita coba cek buka boardnya. di baterai health. Kita cek baterai health-nya di sini. Oke, udah aman ya. Tulisan servisnya nggak ada. Oke. Oke, kita buka lagi untuk melihat persentase. Tase baterainya, ngikut Oke. yang lama apa yang baru? Apakah keluar baterai health-nya atau enggak? Aha. Wow, kok strip ya? Nah, ini yang biasa terjadi nih. Mereka panik, baterainya strip. Terus apa yang harus dilakukan nih, Kang? Karena kalau udah seri XS ke atas itu ada Pasti akan ada notifikasi setelah ada- update iOS. Betul. Betul. Sama kalau misalkan ganti baterai itu kalau misalkan ada komponen ya yang namanya EEPROM baterai. Jadi namanya si EEPROM ini adalah kerjanya itu adalah menampilkan baterai health. Ketika udah seri XS ke atas pergantian baterai dan si EEPROM-nya bawaannya nggak dipindahin akan seperti ini. Muncul kayak gitu. Muncul kayak gini, baterai strip atau unknown part. Tapi bila mana kalau kita pindahin si EEPROM bawaannya ke baterai baru, Yang baru. tapi EEPROM-nya bawaan pasti ditransfer data ya. transfer data karena ada apa namanya tuh salah satu chipset. Oke. Chipsetnya itu harus chipset bawaan, baru kita bisa munculin lagi baterai health-nya dengan baterai health yang baru, Oke. yaitu 100%. Kayak mana tukang bentukannya dia? Kayak betul ya. Nah, ini yang namanya chip EEPROM. Oke, Ya. itu partnya ya. Ini partnya. Jadi EEPROM bawaannya itu memang harus dipasang lagi Oke. ke baterai yang baru. Ke baterai yang baru. Tuh, kayak contoh ini kan baterai lamanya nih. Oke. Nah, Aha. oke, ini saya geser dulu bentar ya. Oke, boleh. Oke. Nah, ini baterai lamanya. Nah, seperti ini. Ini baterai lamanya si bawaan sini. Yang baterai health-nya itu tadi saya lihat tuh dia di 82%. 82%. Request dari konsumennya pengen di 100% pengen, karena dia posisi udah ngedrop dan lain-lain gitu ya. Pokoknya ada satu hal dan lain-lainnya. Nah, akhirnya saya ganti. Nah, itu. Nah, ini maksudnya. Ini, Oke, itu yang diganti. Ini baterai bawaannya, ini chipset EEPROM-nya. Oke. Ini, Bang. Nah, setelah nanti itu dipasang, barulah akan muncul si baterai health-nya dan tidak strip. Dan tidak strip dan nggak akan 100%. Terima kasih banget nih Kang Atep, informasinya Sama-sama. sungguh informatif banget, terutama masalah baterai health yang hilang tadi ya. Iya. Akhirnya ketemu lagi ya. Akhirnya ketemu dan Saya balikin caranya. lagi. Iya, dibalikin jadi Saya balikin 100%. lagi. Kang, hatur nuhun pisan ya Kang. Sami-sami. Setelah ini Beok akan ngasih rekomendasi untuk beberapa harga iPhone yang ada di Kamar Gadget dan balik ke Kang Ilham. Oke, lanjut lagi Brody. Setelah tadi kita gerebek tim teknisi Kamar Gadget, seru banget nih pembahasannya dan semoga bisa menjadi knowledge buat kalian semua ya. Kalau misalkan mau servis dan segala macem, dan ada tips and trick juga tuh soal baterai. Banyak. Tadi udah kita bahas juga. Dan kalau misalkan lo semua pengen ngebeli beberapa produk nih yang kalian lihat di depan sekarang, kalian sebenarnya nggak harus datang ke sini. Karena Kamar Gadget juga punya beberapa online e-commerce dan juga marketplace, dan kalian bisa pesan menikmati banyak banget promo yang bisa dikasih sama e-commerce tersebut E-commerce, gitu ya. ya. Kadang di yang Hejo, Tokopedia lo bisa dapat cashback, kemudian di yang Shopee lo juga bisa dapat cashback juga, dan bisa pakai Shopee Pay Later. Oke, Kang, by the way diinformasiin lagi Kang untuk apa namanya marketplace Kamar Gadget. Nah, jadi marketplace Kamar Gadget itu ada di Tokopedia, di Kamar Gadget Bandung. Kalau di Shopee itu namanya Kamar Gadget. Kalau di Instagram namanya @kamargadget. Ya, jangan sampai salah ya, karena ini kalian bisa, pokoknya intinya nih untuk harga-harga dan segala macam kalian bisa langsung lihat di online e-commerce. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat kayak gimana sih bentukan homepage-nya gitu ya di e-commerce, lo semua bisa lihat di scene berikut ini.
Oke, kalau tadi lu lihat mungkin ada sesuatu hal yang berbeda. Dari tampilan Tokopedia sama Shopee-nya berikut sama IG-nya Kamar Gadget. Itu karena Kamar Gadget sudah berubah logo. Udah. Betul ya, Kang ya? Jadi lu jangan sampai salah toko ya guys. Untuk Kamar Gadget logonya seperti tadi. Untuk mempermudah kalian nih, untuk link pembeliannya seperti biasa. As always bakal gue taruh di kolom description. Lu tinggal klik aja langsung meluncur ke homepage-nya e-commerce-nya Kamar Gadget. Oke Kang, diinformasiin lagi nih Kang untuk pembelian di Kamar Gadget. Kira-kira kenapa sih mereka tuh harus beli di Kamar Gadget? Oh iya, di Kamar Gadget itu kita ngasih garansi sebulan setahun nih Kang. Sebulan awal untuk ganti unit, setahunnya free jasa servis kayak gitu. Nah terus nggak hanya itu, kita juga ngasih pelayanan after sales. Kayak gimana tuh? Jadi setelah kalian beli dari sini bakal ada treatment dari CRM kita, dari admin kita itu H+7 setelah pembelian, H+30, 60, sampai 1 tahun. Oh itu ini yang di WhatsApp? Yang di WhatsApp, ya jadi bakal kita tanyain nih HP-nya aman nggak gitu sampai saat ini kayak gitu. Nah ngomong-ngomong soal tuker tambah nih, kan episode kemarin kita udah ngebahas. Ini masih bisa nggak sih orang yang punya iPhone dari luar, kemudian mereka pengen tuker tambah di Kamar Gadget? Itu bisa banget, asal nanti kita cek kembali nih handphone kaliannya, kita cek itu sesuai dengan diagnostik kayak gitu. Pokoknya kalau masalah diagnostik yang sebegitu panjang, lu bisa cek ya brother di video sebelumnya gitu ya, atau klik card di pojok kanan atas nih untuk lu ngecek gimana sih cara diagnostik tersebut ya. Kurang lebih seperti itulah guys, marsum kita di Kamar Gadget untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Kang Ilham sudah memberikan informasi yang cukup bermanfaat nih. Tim Kamar Gadget juga ramah-ramah semuanya guys, kita udah gerebek dan segala macam. Sampai ketemu lagi mungkin bulan depan, kita akan mampir lagi nih ke Kamar Gadget buat seru-seruan untuk ngecek harga update dari iPhone second gitu guys. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. No skip seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi untuk main game NFT ataupun kripto, selalu kita punya channel YouTube baru Brody, namanya adalah CryptoBook. Nah itu lo bisa cari cuan tuh. Gitu. Bewok pamit ya guys, terima kasih banyak. Kang Ilham juga pamit, nuhun Kang. Assalamualaikum guys, bye.